Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Suryadi. Saya membuat video ini video pertama saya. Eh, Rencananya itu buat latihan. Saya pribadi kurang bisa bernarasi. Ya mudah-mudahan lewat video ini saya mau mencoba membiasakan diri untuk ngobrol ngobrol dengan saya pribadi, ya mungkin mudah-mudahan bisa menjadi ruang diskusi kalau seandainya ke depan saya mau mengupload video ini pada rekan-rekan. Selain itu juga saya ingin terlibat terhadap perubahan, terhadap masa depan, terutama untuk kaum-kaum muda seperti saya ini ya. Soalnya yang saya lihat itu anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang tidak siap terhadap perubahan di masa depan menurut saya. Eh, Contoh kecilnya gini, anak-anak muda setelah lulus sekolah kebanyakan mindsetnya itu, aduh bagaimana nih saya mencari kerja, bagaimana saya akan kerja di mana, bagaimana saya menghasilkan uang. Dia datang atau mencoba melamar ke perusahaan-perusahaan atau datang ke, sekarang udah zamannya bursa khusus kerja dan lowongan lewat media online ya. Cuman di samping itu kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang selama menunggu kita mencari kerja itu kebanyakan actionnya itu kurang kurang gitu. Jadi sambil nunggu kerja itu mereka leha-leha, mereka apa ya, tidak mempersiapkan kalau seandainya, jadi kurang berplan gitu. Jadi antara plan A, plan B, kalau plan A-nya dia mencari kerja untuk berpenghasilan, nah selain berpenghasilan lewat kerja itu dia apa yang harus dia lakukan. Nah kebanyakan anak muda itu sekarang banyak yang tidak siap, padahal kalau kita runut ya, maksudnya zaman sekarang itu ginilah, contoh kecilnya gini, yang lulus sekolah tiap tahun pasti ada, dan lebih banyak yang lulus daripada yang tidak lulus, dan lebih banyak, dan potensi pengangguran di kita tuh malah semakin banyak. Sedangkan kalau kita fokusnya terhadap pekerjaan, perusahaan di daerah-daerah kita itu per tahun hanya berapa perusahaan yang bisa menyerap pekerjaan. Jadi menurut saya itu kurang tepat kalau misalnya kita hanya apa ya, menggantungkan nasib kita hanya terhadap pekerjaan atau terhadap perusahaan tertentu tanpa dibarengi dengan mengasah keahlian. Nah itu masalah pengasahan keahlian. Kalau saya lihat, atau gini lah, banyak kata-kata bijak yang pernah saya lihat itu bahwa yang menjamin hidup seseorang itu dialah keahliannya. Nah saya juga dari situ mulai banyak belajar, mulai sharing dengan teman-teman dan melihat fakta di lapangan ya. Teman-teman saya kebanyakan ya kebetulan sudah masuk, eh, saya berkumpul dengan orang-orang yang kreativitasnya tinggi ya. Contoh seperti ini karya teman saya nih, dia tuh membuat cincin seperti ini kebetulan dari kayu dan dari batu. Ini kurang jelas ya. Nah, dan ada juga yang teman yang mereka mengolah batu, kebetulan saya dikasih oleh-olehnya ini batu ya, batu akik biasa ini dari sawah katanya, apa dari sungai apa dari mana. Nah yang saya lihat, mereka yang hanya melakukan seperti itu ternyata mereka bisa hidup dan bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Nah kalau anak-anak muda sekarang mindsetnya hanyalah menggantungkan diri terhadap perusahaan atau terhadap pekerjaannya tanpa menyiapkan diri untuk masa depannya lewat keahliannya, apa yang harus apa apa ya, jadi ya gitulah, kurang ini menurut saya kurang tepat. Sedangkan kalau kita perhatikan
gini, UMR kebetulan saya tinggal di daerah Subang ya. UMR daerah Subang itu sekarang sekitar 3 jutaan lebih ya, 3,5 juta kalau nggak salah. 3 juta, 3 sampai 4 jutaan. Nah, kalau kita konversikan, kita bikin ilustrasi kecil aja mungkin ya. Harga rumah di Subang itu sekarang minimal perumahan KPR atau ya perumahan kafling, minimal itu harganya sekarang udah 200 jutaan. Kalau gaji kita UMR Subang sekarang 3,5 juta lah anggapnya ya, kita ambil tengah-tengahnya aja. Biaya hidup kita, biaya makan, minum, healing, dan lain-lain itu kalau ini kita anggap aja 2 juta ya, 2 juta. Tapi kayaknya nggak cukup deh. Untuk anak muda mungkin nggak cukup ya, 2 juta. Untuk 2 juta berarti kita bisa nabung 1,5 juta per bulan. Nah, berapa tahun kita harus menabung kalau yang bisa kita tabungkan 1,5 juta. Itu juga kalau bener-bener bisa 1,5 juta, 200 juta. Berapa tahun sekarang? 1 tahun aja sekarang 12 bulan. Misalnya terus 1,5 juta kali 12 ya kurang lebih 18 juta. Berarti 10 tahun, 12 tahun ya. 12 tahun kita baru bisa membeli rumah. Belum isinya, belum dan lain-lainnya. Kalau sekarang kita tidak mempersiapkan diri ke depan, dari lulus sekolah kita leha-leha dengan target itu 12 tahun, yang itu juga kalau benar-benar bisa 1,5 juta per bulan ya. Sampai umur berapa kita punya rumah kalau tidak mempersiapkan dari sekarang? Jadi selanjutnya sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman, rekan-rekan yang mungkin kalau ke depan video ini diupload ya, mari kita bersama-sama kita sadarkan anak-anak muda zaman sekarang, kita rubah masa depan, cita-cita masa depan bangsa kita ke depannya lewat kesadaran-kesadaran kecil. Ya tadi sih sebenarnya kenapa saya membuat video ini, saya sadar saya tidak pandai berbicara, saya tidak tidak mempunyai jejaring yang seperti orang-orang besar, banyak kenalan yang bisa mengakses apa yang ingin dia katakan, apa yang ingin disampaikan. Tapi saya pikir saya harus terlibat dalam perubahan, karena kalau gini-gini aja anak-anak muda ini kalau dibiarkan itu malah, waduh, saya nggak bisa ngebayangin ya kalau seperti ini. Ya mudah-mudahan video kecil ini dengan sedikit menjadi inspirasi, meskipun dengan kata-kata saya yang terbata-bata, karena terus terang saya emang tidak pernah atau jarang berbicara, jarang berbicara, jadi saya nggak menguasai bagaimana caranya berbicara. Cuman mudah-mudahan ini pertama jadi latihan saya, yang kedua ya mudah-mudahan menjadi inspirasi kalau misalnya rekan-rekan memahami isi apa yang saya sampaikan ya. Ya mudah-mudahan itu aja sebagai penutup. Saya mengajak rekan-rekan, teman-teman yang merasa peduli terhadap perkembangan anak-anak muda dan besarnya masa depan bangsa kita Indonesia ke depan, untuk coba menjadi lebih peduli lagi melihat kondisi-kondisi di lingkungan, terutama anak muda ya. Dan doa saya sih mudah-mudahan kepedulian ini bisa menjadi akses atau bisa menjadi saksi bahwa kelak di hari tua, kelak saya mati dan saya ditanya oleh Tuhan gitu ya, saya sudah
menyampaikan dan saya sudah mencoba apa yang saya bisa, apa yang saya meskipun saya nggak bisa ya, apa yang sedikit saya tahu, apa yang sedikit bisa saya sampaikan terhadap lingkungan menjadi satu tulisan atau satu catatan bahwa atau satu catatan yang memasukkan saya ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.